Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nurul Fauzia dari kelas pengelolaan data berbasis komputer kelas A. Di video kali ini saya akan menginput transaksi-transaksi pada perusahaan dagang pelangi dalam aplikasi Mayo versi 19. Berikut videonya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Mayo versi 19. Kemudian di sini saya akan membuka data perusahaan yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu perusahaan PD Pelangi. Caranya klik open. Di sini sudah ada data yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian open, kemudian OK. Kemudian di sini saya pilih yang ketiga, yang I use this company file for practice, evaluation, or study purpose. Kemudian continue, kemudian OK. Kemudian no. Nah, di sini sudah ada transaksi-transaksi pada perusahaan PD Pelangi. Nah, untuk dokumen transaksi yang pertama, di sini ada bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas, di sini kita pilih banking, kemudian spend money, kemudian di sini pay from akunnya kita ganti menjadi cash in bank. Kemudian teks inklusifnya kita hilangkan, check no-nya kita ganti menjadi BKK 12-1, tanggalnya 1 Desember 2020, amount-nya di sini 2.500.000. Di sini untuk memo kita isi pembayaran gaji bulan November. Kemudian enter. Kemudian di sini kita pilih expense payable. Nah, di sini pastikan out of balance-nya 0. Kemudian di sini kita cek jurnal sementara dengan tekan tombol Ctrl R. Nah, ini sudah ada, kemudian OK, kemudian record. Selanjutnya, untuk voucher kas kecil, di sini kita pilih banking lagi, spend money, kemudian di sini kita ganti menjadi petty cash. Di sini check no-nya kita ganti V12-1, tanggal 2 Desember 2020. Di sini amount-nya 675.000. Di sini memonya kita isi pembayaran brosur untuk iklan. Kemudian enter, kemudian di sini kita pilih advertising expense. Kemudian di sini pastikan out of balance-nya 0. Kita cek jurnal sementara, tekan Ctrl R. Nah, di sini sudah ada, kemudian OK, kemudian record. Kemudian selanjutnya di sini ada dokumen transaksi yang ketiga, yaitu bukti penerimaan kas. Untuk bukti penerimaan kas, kita pilih fitur sales, kemudian receive payment, kemudian di sini deposito akunnya cash in bank, customer-nya di sini diterima Tekno Komputer. Di sini untuk ID-nya kita isi BKM 12-1, tanggalnya tanggal 3 bulan Desember 2020. Amount receipt-nya di sini 34.100.000. Di sini payment method-nya kita isi menggunakan cek. Nah, di sini pastikan out of balance-nya 0 dengan cara klik amount apply, kemudian enter. Kemudian di sini kita cek jurnal sementaranya dengan klik Ctrl R. Sudah ada, kemudian OK, kemudian record. Selanjutnya di sini ada dokumen transaksi yang keempat, yaitu
voucher kas kecil. Untuk voucher kas kecil, kita klik banking, fitur banking, kemudian spend money, kemudian di sini kita pilih petty cash. Di sini cek no-nya V12-2 tanggal 4 Desember 2020. Amount-nya di sini 975.000. Kemudian di sini memonya kita isi pembayaran listrik dan telepon November. Enter. Kemudian di sini kita pilih expense payable. Kemudian di sini pastikan out of balance-nya 0. Kemudian selanjutnya kita cek jurnal sementara dengan tekan Ctrl R. Sini sudah ada, kemudian OK, kemudian record. Selanjutnya di sini ada faktur atau bukti penjualan kredit. Untuk faktur di sini kita pilih fitur sales, kemudian enter sales. Kemudian di sini customer-nya kita isi yaitu Transkomputer. Di sini kita hilangkan teks inklusifnya. Di sini term-nya kita ganti menjadi N30. Kemudian invoice-nya kita isi F12 strip 1 tanggal 6 Desember 2020. Kemudian di sini layout-nya kita ganti menjadi item. Di sini kita isi SIP-nya dengan quantity yaitu 9. Item nomornya 1230P dan 7. Item nomornya A60PC. Kemudian di sini price-nya kita ganti menjadi 18 juta untuk IBM. Untuk Acer di sini kita ganti menjadi 14 juta. Nah, pastikan teksnya PPN di sini. Setelah itu kemudian kita cek jurnal sementara dengan tekan Ctrl R. Sini sudah ada jurnalnya, kemudian OK, kemudian record. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-6 yaitu nota kredit. Untuk nota kredit di sini kita pilih fitur sales, kemudian enter sales. Kemudian di sini customer-nya kita isi Transkomputer. Kemudian di sini invoice-nya kita isi NK12 strip 1. Tanggalnya 7 Desember 2020. Kemudian di sini karena di sini merupakan untuk pengembalian barang atau return, maka di sini SIP-nya atau kuantitinya kita minusin. Item number 1230P A60PC. Kemudian di sini price-nya 18 juta. Kemudian di sini 14 juta.
Kemudian di sini selanjutnya balance due-nya harus sama dengan bukti transaksi yaitu 55 juta. Kemudian kita cek jurnalnya. Klik tombol Ctrl R. Nah, di sini jurnal sudah ada, kemudian OK, kemudian record. Untuk nota kredit di sini belum selesai, kita pilih sales register. Kemudian di sini kita pilih return and credit, kemudian kita klik tanda panahnya. Nah, di sini untuk item number tanda panah 1230P, kita klik. Kemudian di sini kita ganti sales menjadi sales return karena pengembalian barang. Kemudian OK, kemudian yang ini kita ganti juga menjadi sales return. Kemudian OK. Selanjutnya di sini kita OK saja. Kemudian pilih apply to sell. Di sini kita ganti ID-nya menjadi NK12-1. Di sini tanggalnya tanggal 7 bulan Desember 2020. Nah, di sini out of balance-nya kita nolin. Caranya kita klik amount apply, kemudian enter. Kemudian di sini kita klik amount apply, enter. Sudah out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita record. Kita close saja. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-7, yaitu bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas, kita di sini pilih fitur purchase. Di sini kita pilih pay bill. Pay from akunnya di sini cash in bank, suppliernya PT Makmur. Di sini cek no-nya BKK 12-2. Tanggal 9 Desember 2020. Di sini amount-nya 23.100.000. Nah, di sini out of balance-nya kita nolin. Caranya kita klik amount apply, kemudian enter. Setelah itu kita cek jurnal sementaranya dengan klik tombol Ctrl R. Sudah, kemudian OK, kemudian record. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-8 yaitu faktur. Untuk faktur di sini kita klik purchase, kemudian enter purchase. Kemudian di sini layout-nya kita ganti, tadinya service menjadi item. Kemudian teks inklusifnya kita hilangkan, suppliernya kita isi PT Lodan. Kemudian di sini terms-nya kita ganti menjadi N30. Di sini purchase-nya kita ganti F05. Kemudian tanggalnya tanggal 10 bulan Desember 2020. Di sini bill-nya kita isi quantity 11, item nomornya 1230P, dan di sini 10, item nomornya 60PC. Nah, selanjutnya di sini price-nya kita isi 16 juta.
Di sini 12.500.000. Selanjutnya di sini balance due-nya sama seperti bukti transaksi, yaitu 331.100.000. Kemudian kita cek jurnal sementaranya dengan tekan Ctrl R. Sudah ada, kemudian oke, kemudian record. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-9, yaitu bukti penerimaan kas. Untuk bukti penerimaan kas, di sini kita pilih fitur sales, kemudian achieve payment, kemudian di sini deposito akunnya cash in bank, customernya di sini Trans Komputer. Di sini ID-nya BKM 12-2 dan tanggalnya tanggal 12 Desember 2020. Di sini amount receive-nya 231 juta. Di sini payment method-nya kita pilih check. Nah, di sini out of balance-nya kita nolin. Caranya kita klik amount apply, kemudian enter. Kemudian kita lihat jurnal sementaranya dengan tekan Ctrl R. Nah, sudah ada, kemudian oke, kemudian record. Selanjutnya di sini ada dokumen transaksi yang ke-10, yaitu nota kontan. Untuk nota kontan di sini kita pilih fitur sales, kemudian enter sales, kemudian di sini customernya kita pilih new, kemudian di sini name-nya penjualan tunai, card ID-nya C005, kemudian oke. Kita pilih penjualan tunai. Di sini invoice-nya KN01. Ini tanggalnya tanggal 13 bulan Desember 2020. Di sini SIP-nya kita isi dengan quantity, yaitu 7, yaitu nomor 1, 2, 3, 0P, dan 8. Item nomor A60 PC. Kemudian di sini price-nya kita ganti menjadi 18 juta. Dan di sini 14.500.000. Nah, di sini balance due-nya sama. Selanjutnya di sini kita record. Kemudian di sini kita pilih register. Kemudian kita pilih sini, kita ganti menjadi 1 bulan Januari 2020. Di sini kita klik 13. Di sini kita pilih payment, kemudian di sini kita ganti menjadi ID-nya menjadi KN01 dan tanggalnya tanggal 13 bulan Desember 2020.
Ini amount receipt-nya 266.200.000. Payment methodnya di sini menggunakan cash. Di sini out of balance-nya kita nolin, caranya klik amount apply, kemudian enter. Setelah itu kita record. Sebelum record, kita cek jurnal sementaranya dulu dengan tekan Ctrl R. Setelah itu oke. Setelah itu record. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-11, yaitu dokumen transaksi yang ke-11, yaitu faktur. Di sini kita pilih sales, kemudian enter sales, kemudian di sini layout-nya menjadi item. Kita oke, kemudian di sini customer-nya kita isi Tekno Komputer. Kemudian di sini terms-nya 2/10 N/30. Kemudian oke. Kemudian di sini invoice-nya F12/2 tanggal 18 Desember 2020. Kemudian di sini ship-nya kita isi quantity 6 untuk item nomor 1230P, dan di sini 4 untuk item nomor A60PC. Kemudian di sini price-nya kita isi 18.500.000, dan di sini kita isi 15 juta. Kemudian di sini pastikan balance due-nya sama seperti bukti transaksi, yaitu 188.100.000. Kemudian kita cek jurnal sementara dengan klik tombol Ctrl R. Di sini sudah ada jurnalnya, kemudian oke, kemudian record. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-12, yaitu bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas, kita klik purchase, kemudian pay bill, kemudian di sini pay from akunnya cash in bank, kemudian di sini suppliernya PT Lodan. Di sini cek no-nya BKK 12/3. Di sini tanggal 19 bulan Desember 2020. Di sini amount-nya 286 juta. Kemudian di sini kita out of balance-nya kita nolin. Caranya dengan amount apply, kemudian enter. Amount apply lagi, kemudian enter. Di sini sudah 0. Kemudian kita cek jurnal sementara dengan tekan Ctrl R. Nah, di sini sudah ada jurnalnya. Kemudian oke, kemudian record. Selanjutnya di sini ada dokumen transaksi yang ke-13, yaitu voucher kas kecil. Kita pilih fitur banking, kemudian spend money, kemudian di sini pay from akunnya kita ganti menjadi petty cash. Kemudian di sini cek no-nya I12/3 tanggal 20 Desember 2020. Amount-nya 800.000. Di sini memonya kita isi dengan price.
kemudian enter. Kemudian di sini kita pilih Andrian Drawing. Nah, pastikan out of balance-nya 0. Setelah itu kita cek jurnal sementaranya dengan tekan Ctrl R, kemudian OK, kemudian record. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-14, yaitu bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas, kita klik fitur banking, kemudian spend money, kemudian di sini pay from akunnya kita ganti menjadi cash in bank. Di sini ceknonya BKK 12/4, kemudian di sini tanggal 24 bulan Desember 2020. Kemudian di sini amount-nya 19 juta. Nah, di sini memonya kita isi pembayaran angsuran Bank Permata. Di sini kita pilih Bank Permata. Ini amount-nya 16 juta. Di sini kita pilih interest expense. Amount-nya di sini 3 juta. Nah, di sini pastikan out of balance-nya 0. Kita cek jurnal sementara dengan tekan Ctrl R. Nah, di sini sudah ada jurnalnya. Kemudian OK, kemudian record. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ke-15, yaitu faktur. Untuk faktur di sini kita pilih fitur purchase, kemudian enter purchase. Di sini suppliernya CV Setia Abadi, kemudian terms-nya kita ubah menjadi N/30. Kemudian OK. Kemudian di sini purchase-nya kita ganti menjadi F06. Kemudian tanggal 26 bulan Desember 2020. Kemudian di sini bill-nya kita isi quantity di sini 12, untuk item number 1230P dan 11. Untuk item number A60 PC. Kemudian di sini price-nya kita ganti atau kita ubah menjadi 16.400.000 dan di sini 12.400.000. Kemudian di sini pastikan balance due-nya sama seperti dokumen transaksi faktur ini, yaitu 366.520.000. Kemudian kita cek jurnal sementaranya dengan Ctrl R. Nah, di sini sudah ada, kemudian OK, kemudian record. Nah, setelah kita menginput transaksi-transaksi, selanjutnya di sini kita akan memeriksa neraca saldo. Caranya dengan klik report, kemudian di sini pilih akun, trial balance, kemudian customize. Di sini selected period-nya Desember, kemudian display, kemudian di sini kita bisa lihat neraca saldonya.
Kemudian kita bisa save atau close. Di sini saya close saja. Selanjutnya di sini saya akan keluar dari program Mayop. Di sini saya pilih file, kemudian exit, kemudian quit no report. No. Sekian dari saya pengerjaan Mayop dalam menginput transaksi-transaksi pada perusahaan dagang pelangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.